Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Suharto, NIM 223142333, nomor UKG 2015 02723039, LPTK Universitas Negeri Padang. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 1 Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada praktek pembelajaran ini, saya akan melaksanakan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 di kelas 11 DKV 3 dengan materi teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang pada mata pelajaran videografi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, turun aja dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelaksanaan, Bapak akan absen terlebih dahulu. Hadir. Kemudian Desi Ranggi hadir. Diajeng Hadir. Dian Hadir. Eka Agung hadir. Faisal hadir. Anul Ilham, Syifa hadir. Tiara Lestari, Toto mana Toto hadir. Fikri, kemudian Zanesta. Zanestu itu ibaratnya adalah pedang. Al-waktu kasyaf. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak mampu memanage waktu sebaik mungkin, itu sama saja nanti waktu yang akan menebas kita. Kalau diibaratkan sebagai sebuah pedang. Begitu juga kalian, mumpung masih muda, ya, jadi gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Apakah kemarin yang sudah dilaksanakan akan bisa dikembalikan waktunya? Tidak. Yang lalu akan berlalu dan itu akan jauh dari kita karena sudah dilalui. Ya. Untuk itu, yang terpenting adalah apa yang ada di hari ini itu harus berusaha semua secara optimal. Jadi optimalkan waktu dengan sebaik-baiknya apa yang ada di hari ini. Sedangkan besok juga harapan. Besok nggak tahu kita masih diberi umur panjang atau tidak gitu. Jadi optimalkan waktu yang ada sekarang. Ya. Jangan misalnya disiapkan. Kalau sudah terlewat waktu tidak akan bisa kembali, ya, akan jauh. Ya, silakan, ini Bapak sudah share di grup, yaitu diagnostik non kognitif, ya. Kalian kerjakan itu dulu. Silakan, selamat mengerjakan.
Kalau udah selesai nanti kasih tahu ya. Sudah Pak. Nanti yang biasa belajarnya dengan lebih enak mendengarkan atau lebih cepat masuk mendengarkan bisa menggunakan video audio ya, atau yang lebih enak melihat visual juga bisa menggunakan video audio ya. Dan nanti untuk yang lebih dominan membaca, Bapak akan bagikan juga nanti bahan ajar bacaannya ya. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu materi kita adalah tentang macam-macam teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang. Kalau minggu yang sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan praktek pengambilan gambar berdasarkan angle atau apa, sudut pandang. Kemudian juga macam-macamnya sudah dipelajari dan sekarang kita masih pengambilan gambar tapi berdasarkan bidang pandang. Adapun tujuannya adalah pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang atau frame ya. Nah, nanti sebagai awalan ya, sebagai awal Bapak ada pertanyaan ya. Nanti kalian bisa diskusikan dengan teman kelompok kalian. Apa itu bidang pandang? Ya. Kemudian pernahkah kalian melihat sebuah video yang menggambarkan detail? Pernah nggak? Pernah nggak melihat misalnya video klip atau apa gitu menggambarkan detail, misalnya kalau mata kelihatan matanya, gitu. Kalau hidung kelihatan hidungnya aja, atau detail muka ini sampai rinci gitu, dari hidung, mulut, telinga gitu ya. Nah itu nanti bidang pandang apa yang digunakan ya, bisa kalian nanti diskusikan dengan teman kelompok dan kalian gali informasi itu ya. Pengantar untuk materi ini silakan kalian perhatikan, ini ada sekilas materi yang bisa dijadikan kalian referensi juga untuk nanti kalian bisa menggali lebih banyak lagi informasi lain, bisa melalui internet atau bahan-bahan lain. Ini sebagai pengantar saja, kalian perhatikan. Ya, kita sudah pernah membahas tentang teknik-teknik pengambilan gambar, diantaranya adalah berdasarkan bidang pandangnya atau frame. Yang pertama adalah itu extreme close up, di mana extreme close up ini bidang pandangnya hanya pada bagian-bagian tertentu. Misalnya kalau objeknya kita umpamakan manusia itu adalah pada bagian indera-nya, bisa misalnya hanya pada bagian matanya, pada bagian hidungnya atau mulutnya. Ini dengan tujuan bahwa untuk memberi kesan detail terhadap objek tersebut. Kemudian yang kedua adalah big close up, di mana big close up ini batas pengambilan gambarnya kalau diibaratkan dalam manusia itu adalah dari batas dahi sampai dagu. Jadi frame di dalam kamera itu terisi dengan muka dari objek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah close up, di mana close up ini batasnya adalah mulai dari kepala sampai bahu. Itu batasan dari close up. Kemudian yang keempat adalah medium close up, di mana batasannya itu dari kepala sampai siku, ya. Itu batasan dari medium close up. Kemudian yang kelima adalah medium shot. Medium shot ini mempunyai batasan dari pinggang sampai kepala. Itu batasan dari medium shot. Jadi objek yang diambil itu batasannya dari pinggang sampai kepala. Kemudian yang keenam adalah near shoot atau medium long shoot. Medium long shoot ini batasannya adalah mulai dari kepala sampai batas lutut. Itu batas pengambilan objeknya di dalam frame. Kemudian yang ketujuh adalah total atau full shoot, di mana batasannya adalah dari kepala sampai kaki. Jadi terlihat semua objeknya full dari kepala sampai kaki.
Kemudian yang kedelapan adalah longshoot, di mana longshoot ini batasan objeknya adalah terlihat semua objek tersebut, tapi jarak pengambilan gambarnya sedikit agak jauh sehingga lokasi di mana objek itu diambil itu akan terlihat di mana lokasinya. Kemudian yang kesembilan adalah ada extreme longshoot. Extreme longshoot ini posisi objek itu akan terlihat sangat kecil sekali dan tampak jauh sekali sehingga tampilannya objek ini akan terlihat sangat lebih kecil daripada sekitarnya. Maka yang akan terlihat adalah sekitarnya, lingkungan sekitar, tapi objeknya akan tampak sangat kecil sekali. Kemudian yang ke-10 adalah stabilizing shoot. Stabilizing shoot ini menunjukkan bahwa di mana lokasi pengambilan gambar itu, dan biasanya stabilis ini digunakan di awal-awal pada saat kita membuat sebuah film atau sinetron atau apapun, itu biasanya tampil di awal. Itu yang silakan kalian membentuk kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah terbentuk biasanya. Ini sudah ya, oke, kelompok sudah terbagi. Bapak akan jelaskan dulu masing-masing kelompok, silakan perwakilannya. Oke, sudah kebagian semua ya? Ya, kalian perhatikan, Bapak akan jelaskan dulu LKPD-nya. Lupa kalian di situ tulis yaitu hari dan tanggal ya. Kemudian juga anggota kelompoknya kalian tulis juga ya di situ ya. Nah, di sini nanti kalian akan mengamati dua buah video. Kemudian nanti kalian membandingkan kedua video tersebut, dilihat dari bidang pandangnya bagaimana dari kedua video tersebut ya. Makanya di situ nanti di nomor 4 ya, itu diskusikan dengan teman kelompokmu untuk membandingkan kedua video tersebut terkait dengan bidang pandang di dalam video yang dibandingkan ya. Kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut. Setelah kalian mengamati, membandingkan, ya, kemudian kalian uraikan, setelah dibandingkan itu, kemudian kalian simpulkan ya, tentang bidang pandang yang ada di dalam video tersebut. Ya. Dan untuk poin 2-nya itu apa itu bidang pandang, ya, kemudian video manakah yang menerapkan detail dari sebuah objek dalam video tersebut ya. Nanti dari dua video itu Bapak akan perlihatkan videonya dan Bapak akan kirim linknya, link videonya ke kalian. Hasilnya itu kalian simpulkan di sini, bikin laporannya ya tentang jawaban LKPD-nya. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak tentang LKPD ini? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Waktunya kurang lebih Bapak beri kesempatan kalian 15 menit paling lama ya. Dan ya, oh bahan ajarnya ini ambil ini ya, silakan ya.
Nah, itu video 1. Video 2-nya kalian perhatikan. Jadi dengan durasi, nanti durasinya sama, yaitu 1 menit 5 detik ya. Nanti kalian bandingkan. Bahan diskusi untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi nanti linknya Bapak akan bagi di videonya ya, biar kalian bisa akses langsung, tapi dibatasi waktunya yaitu 1 sampai 1 menit 4 detik. Jadi dengan durasi yang sama kalian lakukan perbandingan itu, kemudian nanti dibahas dan disimpulkan, dan nanti setelah selesai dipresentasikan. Ada pertanyaan? Any question? Education, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, optimalkan waktu yang ada, manfaatkan waktu yang ada, lakukan dengan sungguh-sungguh. Are you ready? Yes. Let's go. Ya, silakan diskusikan. Optimal hasilnya. Nanti kalian bisa lihat dibandingkan antara pribadi ini dan dibandingkan apa yang bisa dianalisis dari macam-macam bidang pandangan. Ini kita sekali kali ya. Mana ini diskusinya? Bisa.
Oke, sudah sukses semuanya? Baik, kalau sudah, kalian presentasikan hasil LKPD kalian, hasil diskusi kalian ya. Silakan mulai dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami berdasarkan teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang atau frame. Hasil analisis pertama disampaikan oleh Intan. Suatu metode dalam pengambilan gambar yang menemukan sebuah bidang pandang berlokasi dalam gambar terhadap background atau latar belakang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zaza. Menurut analisis kelompok kami, video yang menerangkan detail dari sebuah objek adalah video kedua yang contoh dari tabiat. Karena di video kedua memiliki bidang pandang yang close up sehingga objek terlihat lebih jelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Shoot sehingga membuat penonton tidak akan bosan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda.
sehingga terlihat lebih depan, sedangkan video satu hanya memiliki 2 bidang pandang. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ini tidak pandang dalam video itu apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari adanya bidang pandang dalam sebuah video akan membuat video lebih menarik dan tidak monoton, sehingga penonton tidak akan bosan. Terima kasih anak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sekian dari kami. Maaf bila ada salah-salah kata kurang dan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas RKPD kami. Dari hasil diskusi kami, bidang pandang atau subsize atau frame size adalah suatu metode dalam pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandangan suatu objek dalam foto terhadap background atau latar belakang. Dan hasil diskusi kami terhadap lebih detail daripada video 1, dikarenakan video 2 terdapat bidang pandang extreme close up karena bisa menunjukkan detail ekspresi atau detail bagian tubuh manusia atau tokoh dalam video tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Untuk kami yang sudah di video 1 terdapat sedikit bidang pandang yaitu medium close up dan close up, sedangkan di video 2 lebih bervariasi atau terdapat banyak bidang pandang yang dipakai yaitu full shoot, extreme close up, big close up, medium close up, dan medium shoot, sehingga membuat video 2 terasa lebih hidup dan tidak monoton. Kesimpulan yang kita buat itu jadi kesimpulan kalau kita lebih banyak menggunakan macam-macam bidang pandang dalam video kita, videonya akan lebih menarik dan tidak membosankan atau tidak monoton. Ya, terima kasih yang ditanyakan Di video pertama. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Menurut opini saya, kita bisa menambahkan instability untuk di awal video supaya bisa menggambarkan pemandangan di sekitar pengambilan video. Dan untuk bidang pandang lainnya, kita bisa menambahkan medium shoot, near shoot, full shoot, close up, dan medium close up supaya objek bisa tersorot hingga bagian badan bawah, sehingga video ke-1 bisa lebih menarik. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dian. Hasil diskusi kami yang pertama akan dibacakan oleh Dede. Yang menerapkan detail dari sebuah objek, yaitu video kedua, karena di video tersebut terdapat bidang pandang yang mendetailkan bidang pandang ekstrim close up. Contohnya, seperti jari tangan yang memainkan piano. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Menurut kami, video 1 terkesan monoton karena hanya menggunakan 2 bidang pandang yaitu close up dan medium close up. Selanjutnya yang akan disampaikan. Sedangkan video kedua terkesan lebih menarik karena banyak menggunakan bidang pandang seperti establishing shoot, medium shoot, full shoot, extreme close up, medium close up, big close up, dan long shoot. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nidin. Kesimpulannya, sebuah video akan menarik jika membuat banyak bidang pandang yang dikaitkan sehingga menunjukkan keindahan dari video tersebut. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Penggunaan long shoot pada video kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari sini nada. Penggunaan long shoot dalam sebuah video sangat berguna karena untuk memperlihatkan objek sekitar, sehingga penonton bisa tahu bahwa kita ada di tempat tersebut. Jelas? Dan lagi yang lain mau bertanya? Jika tidak ada, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan komedi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya Hendriani, saya Ilham, saya Muhammad Aziz. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal. Apa itu bidang pandang? Bidang pandang adalah suatu metode dalam pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandang suatu objek dalam foto terhadap background atau latar belakang. Selanjutnya akan disampaikan. Menurut kami, dari video yang paling detail adalah Bisa Sabian atau video 2. Saat memainkan keyboard atau piano. Selanjutnya akan disampaikan oleh Subhanu. Menurut kami, dari video kami, dari video 1 dan 2, saya lebih suka video yang kedua karena bidang pandangnya bervariasi dan banyak, yaitu long shoot, long established, medium close up, extreme close up, big close up, total shoot, medium shoot, dan near shoot. Dan video yang satu cuma buat teknis pengambilan bidang pandangnya, yaitu close up dan medium close up. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Toto dari Maju di depan. Suaranya terdengar. Saya Toto dari kelompok 3 ingin bertanya apa perbedaan bidang pandang dan sudut pandang? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bidang pandang adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menyajikan detail beberapa bagian tubuh tertentu atau menampilkan potret pemandangan secara menyeluruh. Dan sedangkan angle sebuah teknik pengambilan yang diatur sedemikian rupa sehingga akan tercipta sudut pandang yang lebih menarik. Apakah sudah jelas? Baik, apakah masih ada yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa itu bidang pandang? Bidang pandang adalah suatu metode dalam pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandangan suatu objek dalam foto terhadap background atau latar belakang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dahlia. Untuk Anda, apakah video 1 bisa diterapkan bidang pandang extreme close up? Video pertama bisa ditambahkan extreme close up supaya menunjukkan detail ekspresi si tokoh atau pemeran dalam video tersebut. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi sedikit tadi diskusi kalian. Diskusinya sebenarnya tadi kalau misalnya mau bertanya, kejar terus pertanyaannya. Jangan baru dijawab truk, sudah cukup. Ya, kejar terus sampai kalian benar-benar paham apa yang mau ditanyakan. Nggak apa-apa. Ya. Tanya terus, digali informasinya biar jelas. Ya, pada prinsipnya relatif berjalan cukup lancar diskusi ini. Ya. Meskipun tadi ya ada yang 1 pertanyaan, ada yang terakhir sampai berapa? 3 pertanyaan. Ya.
Sangat luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik. Bapak akan bagikan linknya dan kalian punya waktu kurang lebih 5 menit. Silakan, sudah Bapak share di grup dan kalian kerjakan itu. Sumatif ya Pak? Ya, sumatif. Isi dengan jawaban-jawaban singkat refleksi kegiatan terhadap pembelajaran hari ini, refleksi kalian ya. Bapak akan bagikan linknya di grup. Ya, silakan, sudah bisa kalian lihat dan kalian akses linknya ya. Yang refleksi. Apakah video 1 itu bidang pandangnya bisa ditambah gitu ya? Karena dilihat memang video 1 itu cukup minimalis bidang pandangnya. Cuma ada berapa? Cuma ada 2 kalau nggak salah, antara close up dan medium. Close up dan medium close up, yaitu batas apa? Batas dada, bahu dengan siku ya, cuma 2 tadi ya, yang yasir lana. Sedangkan yang asikol kolbi itu bidang pandangnya cukup bervariasi. Nah, coba kalian perhatikan, ada sisi lain yang kalian lepas perhatiannya. Menurut kalian, dilihat sama matanya tuh, itu kan dengan durasi yang sama, 1 menit 5 detik sama 1 menit 5 detik. Lebih apa ya, melihatnya itu dari sisi waktu lebih nyaman mana? Ayo coba. Lebih nyaman mana? Video 1 atau video 2? Kalau dari sisi waktu kita memanjakan mata. Menurut kalian dari sisi waktu terkesan lebih cepat nggak? Video mana yang iya tuh? Video mana? Video mana yang lebih cepat? Video 2, karena banyak bidang pandang yang dimaksud itu apa? Batasan longsut apa? Longsut. Kalau kaki sampai kepala itu apa? Full atau total shoot. Ini long. Berarti agak jauh. Apa ya? Terlihat lokasi sekitarnya. Itu merupakan sebuah proses. Ala bisa karena biasa. Ala bisa karena
Begitu juga kalian, kalau sering berlatih, membiasakan diri untuk mengatur, ini saya mau bikin video, kira-kira saya merancang butuh bidang gambar yang digunakan ini apa saja ya, dengan tema A, B, C, D. Nah itu nanti kalian terapkan di dalam praktek nanti ya, di dalam praktek pada saat pertemuan minggu depan. Coba apa aja tuh bidang pandang tuh, ukuran dari sebuah objek video di dalam sebuah frame. Ekstrim, terus big close up, terus ada berapa itu? 10. Kok jari bapak tadi baru 9 ya? Diulang lagi coba, 1. Tuh, baru benar 10, luar biasa. Itu adalah macam-macam dari teknik pengambilan gambar berdasarkan bidang pandang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Di depan materi kita adalah praktikum untuk macam-macam bidang pandang ya. Nah, nanti temanya adalah terserah kalian ya, kalian bisa menentukan. Tapi tolong nanti propertinya kalian siapkan. Propertinya perlu disiapkan. Kira-kira apa? Karena kita praktikumnya itu adalah di dalam ruangan ya. Biasanya nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Baik, kalau sudah dikumpulkan semua, marilah sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, selalu kita berdoa ya. Dan silakan untuk KM seperti biasa dipimpin untuk melaksanakan doa bersama. Silakan. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kalian rapikan kembali, cek isinya dan tertib untuk keluar.